Terima kasih Bu Nancy beserta tim dan seluruh tim musik. Ya, puji Tuhan semuanya sehat. Amin ya, kita bersyukur Tuhan berkarya atas bangsa kita. Kita lihat kondisi sudah mulai pulih. Mari kita terus pertahankannya dengan menjaga kesadaran masing-masing. Ya, jaga kesehatan, protokol juga. Pagi hari ini saya diberikan kepercayaan dan saya bersyukur boleh melayani di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya bersama keluarga satu waktu ingin mengajar anak-anak untuk belajar naik kereta api. Ya sekarang mungkin sedikit banyak syaratnya ya. Dulu kalau saya ngajak anak saya itu naik kereta itu sesuatu yang sesuatu yang baru ya buat dia. Jadi ya dalam perjalanan itu ya biasa anak-anak ya yang ditanyakan macam-macam. Nah, seringkali kalau saya perhatikan anak saya waktu naik kereta bersama dengan saya begitu, kalau berhenti di satu stasiun ya, kalau dari sini ke Blitar itu mungkin ada 12 atau 13 stasiun. Nah, setiap stasiun itu kan beda-beda ya, ada bangunannya. Kadang di stasiun di Malang sana ada kambingnya di pinggir-pinggir itu, di rumput-rumput itu. Namanya anak-anak ya, lihat, "Wah, ada kambing, Pak." Wah, iya itu namanya kambing ya, nggak perlu saya jelaskan lagi kan. Nah, kadang karena anak-anak ya dia pengen lihat ya. Waktu satu kali dia bilang, "Pak turun yuk lihat kambing." Kira-kira saya izinkan enggak? Enggak, jangan. Nanti kita ketinggalan kereta. Nah, jadi kalau dalam perjalanan naik kereta api itu memang senang lah ya. Saya pikir kereta sekarang banyak sekali perubahan lah, perbaikan ya dibanding zaman saya dulu sekolah. Saya dulu sekolah itu setiap hari naik kereta ya dari Blitar ke Malang itu. Cek betai Pak Adi, ya saya pernah lakukan itu. Nah, waktu saya ajak anak saya naik kereta, saya menjelaskan banyak hal kepada dia. Termasuk ketika dia melihat pemandangan di luar sana, kemudian ada yang menarik dan membuat dia pengen turun. Tapi saya berusaha mencegah dia dan menjelaskan kepada dia. Nah, yaitu sebuah pengalaman yang menyenangkan buat saya dan juga buat anak saya ya. Nah, kalau saya perhatikan dalam hidup ini Tuhan sedang membawa kita ke dalam sebuah gerbong perjalanan hidup ya, yaitu kasih karunia Allah. Di dalam perjalanan itu kita akan mampir ke beberapa tempat dan kemudian satu kali kita melihat sesuatu yang menarik di luar sana dan kita ingin untuk turun ke situ. Kita bilang, "Tuhan, saya berhenti sini aja ya." Tapi Tuhan bilang, "Jangan, kita belum sampai." Nah, di dalam hidup ini saya membayangkan bahwa di dalam perjalanan kita memerlukan sebuah kesadaran bahwa kita harus tetap ada di dalam gerbong kasih karunia Allah itu sampai kita sampai kepada tujuan. Amin. Nah, gambaran kereta api cukup mudah untuk saya pakai karena saya melihat bahwa orang percaya itu sedang dibawa Tuhan kepada satu tujuan dan tujuan itu adalah kekekalan yang penuh dengan kelimpahan dan sukacita. Sampai ada lagu sekolah minggu kan? Apa itu? Sungguh senangnya naik kereta, ya kan? Kereta apa? Kereta besar buatan Tuhan. Supirnya, jalannya, apa lagi itu? Siapa mau ikut? Nah, berarti pernah sekolah minggu semua, ya? Aduh celaka naik kereta. Kereta kecil buatan siapa? Iblis. Kalau yang kecil buatan iblis ya. Supirnya tak bisa, jalannya nubruk-nubruk menuju kemana? Ya, gambaran kereta itu bagi
anak-anak sekolah minggu di Jawa ini gampang. Tapi bagi anak-anak sekolah minggu di Papua, mungkin bayangkan dia. Naik kereta itu kayak apa. Nah, pagi hari ini saya bicara tentang perjalanan hidup orang benar. Perjalanan hidup orang benar. Kita akan sampai kepada sebuah tujuan di dalam perjalanan hidup kita dan kita dikatakan sukses. Dengan beberapa syarat. Kita baca. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Karena cuma 2 ayat saya ajak baca sama-sama. Yang mengikuti secara live streaming, tampilan ayatnya juga sudah ada di situ. Kita baca 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasul Paulus menyampaikan sebuah surat kepada jemaat di kota Kolose. Yang pada waktu itu ada sebuah ajaran sesat yang membuat orang Kristen di sana tertarik untuk meninggalkan kasih karunia dan lebih percaya kepada ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Kadangkala di dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan sebuah kondisi di mana kita rasa-rasanya nyaman untuk kita tinggal di luar Tuhan. Atau kita akan merasa nyaman ketika kita melihat satu keindahan yang semu yang bukan berasal dari firman Allah. Penyesatan yang tampak tidak lebih berbahaya daripada penyesatan yang tidak tampak. Kalau penyesatan yang tampak gampang dikenali. Tapi penyesatan yaitu paradigma yang membawa kita hidup secara materialistis. Itu seringkali tidak kita sadari. Perjalanan hidup orang benar akan kita akhiri dengan sukses dengan 2 syarat. Dapat kita akhiri dengan sukses perjalanan hidup ini dengan 2 syarat. Yang pertama di dalam ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Semua telah menerima Kristus Yesus. Amin. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi syarat yang pertama bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Kita harus tetap ada di dalam Dia. Itu bicara tentang iman yang teguh. Iman yang tidak mudah tertarik oleh perkara-perkara duniawi yang seharusnya nilainya lebih rendah daripada kasih karunia. Iman yang teguh menyebabkan kita nggak akan goyah ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang berat. Ombak itu besar, tapi mercusuar itu tetap bisa berdiri di sana. Dan mercusuar itu bisa membimbing kapal-kapal itu sehingga tidak menghantam karang. Orang Kristen yang hidup benar, dia akan menjadi patron bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Amin. Sehingga satu kali nanti orang-orang itu bisa melihat bahwa ada satu jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita perlu iman yang teguh untuk memastikan bahwa perjalanan hidup kita ini akan sampai kepada satu tujuan yang Tuhan kehendaki. Saya tadi memberikan ilustrasi. Ketika kita melalui perjalanan, kita kadangkala bertemu dengan jurang yang sangat panjang. Selama kita masih ada di dalam kereta dan berjalan di atas rel itu, kita pasti selamat. Amin. Mungkin di dalam satu keadaan kita melihat pemandangan yang menarik dan kita ingin turun. Selama kita memilih untuk tetap ada di dalam gerbong kasih karunia itu dan kita tidak turun di sana, kita pasti sampai kepada tujuan. Amin. Itulah yang
Saya maksudkan dengan iman yang teguh. Hari ini pengajaran di gereja banyak sekali macamnya. Ada satu pengajaran yang membawa kita kepada sebuah paradigma di mana hidup Kristen itu adalah hidup yang penuh dengan berkat, 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 berkat. Seringkali pengajaran tidak pernah mengingatkan bahwa hidup Kristen juga pikul salib, dan pikul salib. Seringkali apa yang kita dengar membuat hati kita jauh merasa lebih senang ketika seorang pembicara bicara tentang berkat, 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 mujizat. Tapi seringkali hati kita tidak rasa nyaman ketika firman Allah mengajar bertobat, 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 dan berubah sesuai dengan karakter Tuhan. Jadi lewat firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Allah, kita melihat tujuan kita yang pasti adalah kekekalan yang abadi. Kekekalan di mana di sana Tuhan telah menyediakan hadiah bagi setiap kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, jangan engkau disesatkan oleh guru manapun. Jangan engkau disesatkan oleh pandangan apapun yang tidak di dalam firman Allah. Bapak ibu saudara, rekan yang terkasih, orang-orang benar. Mungkin di dalam hidup ini kita sempat diberikan Tuhan kemurahan. Hidup kita penuh dengan kelimpahan berkat. Mungkin kita punya badan yang sedang sehat-sehatnya. Mungkin kita punya keluarga yang begitu baik dan kita bersyukur. Tapi ketahuilah, itu bukan tujuan kita yang paling akhir. Iman yang teguh tetap harus kita pertahankan. Sekalipun kita sedang menderita. Sekalipun kita juga sedang nyaman oleh hidup diberkati. Dua-duanya membutuhkan iman yang teguh. Dua-duanya membutuhkan iman yang konsisten. Saya percaya hanya orang Kristen yang setia sampai akhir, dia akan menerima mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Iman yang teguh itu bicara tentang bagaimana kita harus menjadikan Kristus itu satu-satunya kepastian dalam hidup ini. Amin. Kita butuh uang, tapi uang itu tidak pasti. Kita butuh kesehatan, tapi kesehatan itu tidak juga pasti. Kita butuh status di tengah-tengah masyarakat. Kita butuh dihormati, tapi itu juga enggak pasti. Yang pasti satu-satunya, selama ada Yesus dalam hidup kita masing-masing, itu cukup dan itu pasti bagi kita. Roma 5 ayat 1 sampai 2, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iman Kristen, jalan masuknya cuma satu, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Iman Kristen bukan menjadikan amal baik sebagai jalan masuk ke dalam kasih karunia. Bukan. Iman Kristen bukan menjadikan perbuatan baik sebagai jalan masuk ke dalam kasih karunia. Tapi iman Kristen menjadikan Kristus yang telah mati di kayu salib, darahnya menebus kita dan membuat kita boleh masuk di dalam gerbong kasih karunia itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita berpikir, hari ini aku udah buat banyak sekali amal. Hari ini aku sudah buat banyak sekali perbuatan baik, maka aku layak masuk di dalam kemuliaan yang bukan. Kita semua adalah orang yang tadinya berdosa. Hanya oleh karena iman, kita percaya bahwa darah Kristus membuat kita layak masuk di dalam kasih karunia itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita membanggakan diri satu dengan yang lain. Amin. Iya. Iman yang teguh, yaitu iman tentang bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai satu-satunya kepastian di dalam hidup ini. Itu syarat yang pertama.
bagaimana kita menyelesaikan perjalanan hidup kita ini dengan sukses. Dan syarat yang kedua, bagaimana kita bisa menyelesaikan perjalanan hidup ini dengan sukses. Ayat 7 bagian A. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Memang kita semua harus tertanam. Memang kita semua harus berdiri di atas pondasi. Tapi itu belum cukup. Kita harus merambatkan akar kita jauh ke dalam. Dan menumbuhkan tunas kita jauh ke atas dan kita berbuah. Waktu kita berdiri di atas pondasi Kristus Yesus sebagai dasar keselamatan kita. Kita terus bertumbuh membangun keselamatan itu. Menjadi sebuah bangunan rohani yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa menyelesaikan perjalanan hidup kita ini dengan sukses? Milikilah iman yang bertumbuh setiap waktu. Iman yang tidak stagnan. Hitunglah pribadi kita masing-masing. Berapa lama kita sudah ikut Tuhan. Dan sejauh mana karakter kita sudah berubah. Itu perlu kita tahu. Padi dulu saya orang yang ngamuan. Sekarang gak ngamuan. Tapi apa? Iya, rendah hati dan lemah lembut. Amin. Iya. Pak Hadi, saya dulu orangnya kalau bohong itu seneng Pak Hadi. Pokoknya cuan aja gak apa-apa deh. Sekarang berubah. Kita membangun dasar iman kita ini di atas kasih karunia Allah. Dan kemudian kita membangunnya sebagai sebuah bangunan yang indah di mana orang bisa melihat. Bahkan orang bisa tinggal di dalam bangunan rohani itu dan merasa aman. Mungkin dulu waktu kita menjadi seorang kepala keluarga, bagi yang pria, bapak-bapak. Mungkin dulu istri anak kita takutnya bukan main. Kalau papa pulang, waduh serem. Hari ini sudah berapa tahun bapak-bapak menikah dan tinggal dengan anak-anak. Waktu bapak pulang, anak-anak masih serem atau sudah senang? Ini kita lihat di dalam diri kita masing-masing. Kita perlu iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh memastikan bahwa kita kuat berdiri di tengah kondisi apapun. Seorang yang dewasa tidak perlu diajar lagi untuk melakukan sesuatu yang benar. Tapi seorang yang dewasa, dia akan tahu dengan sendirinya. Yang ini benar, yang ini tidak benar. Kita memiliki sebuah kesadaran bahwa setiap hari kita harus bertumbuh. Dan kita harus memiliki karakter seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia kalau bisa, ya enggak? Dia usahakanlah. Enggak, apalagi ia wajib hidup sama seperti Kristus. Inilah tuntutan kita orang benar. Bahwa waktu kita meletakkan hidup kita dalam kasih karunia Allah, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kasih kita sama dengan kasih Kristus. Kebaikan kita juga sama sebagaimana Kristus telah berbuat baik. Di perempatan jalan ada orang ngamuk-ngamuk, tidak karu-karuan. Baju di belakangnya, tulisannya follow Jesus. Yesus itu pernah ngamuan koyok gitu apa ora? Iya kan? Naik motor luar biasa kencengnya, ya kan? Kata Pak Budiono Condro bukan lagi raja jalanan tapi setan jalanan. Baju belakangnya GAP House of Prayer Sidoarjo. Siapa yang malu? Pak Gembala? Ya bukan. Wisin wong Kristen sak dunia ini malu semua. Iya kan? Kita mesti terus sadar. 2 hari lalu saya dengan Bu Erna, Pak Alam ya dalam acara penghiburan
Delta Praloyo. Wah, saya udah naik mobil, bawa mobil pelan banget. Ya, di kampung. Itu anak muda itu kenceng bukan main. Kelihatannya ban mobil saya itu ditendang sama dia. Saya bilang, Pak Adi, belen Pak Adi. Enggak, aku lagi pakai baju putih ini. Baru pulang dari penghiburan. Alkitabnya masih di atas dashboard. Nanti kalau saya turun, terus ngamuk, nah, izin mergo klambine gitu sama Alkitabnya. Ini canda. Tapi hidup ini seringkali kita harus melihat bahwa kita sedang diperhatikan banyak orang. Makanya firman Allah berkata, engkau ini seperti orang yang berdiri di depan banyak saksi. Karena itulah hidup kita orang Kristen di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Jadilah orang Kristen yang membahagiakan banyak orang. Amin. Ketika mereka melihat kesabaran, menemukan namanya sebagai Pak Yansen, ya kan? Ketika melihat kebaikan, menemukan yang namanya siapa Pak Wahyu atau jemaat-jemaat GAB Sopraya, wah api-api. Karena dia bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita evaluasi diri kita masing-masing. Sebagaimana kita hendak menuju kepada satu tujuan, kita perlu 2 syarat. Syarat yang pertama, milikilah iman yang teguh, yaitu menjadikan Kristus satu-satunya yang pasti dalam hidup. Kita hidup diberkati, tapi itu belum ada apa-apanya dibanding Kristus. Kita boleh hidup semuanya baik, itu belum ada apa-apanya, karena masih ada Kristus yang pasti. Amin. Saya percaya, kalau orang Kristen memandang kepada kasih karunia, dia akan konsisten, dia akan tetap setia. Dan yang kedua, milikilah iman yang bertumbuh. Kita lihat diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita berbicara. Kalau Anda seorang pemimpin di dalam sebuah tempat usaha, bagaimana kita memperlakukan karyawan. Kalau Anda seorang anak yang sekolah, kuliah, bagaimana Anda hormat kepada dosen, guru, bagaimana Anda belajar. Kalau Anda seorang yang berprofesi sebagai seorang olahragawan, atlet, mungkin yang sedang melihat live streaming ini, bagaimana cara Anda berlatih, bagaimana Anda disiplin dan kemudian Anda hidup secara sportif waktu Anda bertanding. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, 2 perkara itu yang saya sampaikan pagi hari ini. Satu kali kereta yang saya naiki dengan anak saya itu sampai kepada satu stasiun. Kemudian anak saya melihat sesuatu yang buat dia menyenangkan, ya. Dia lihat ada binatang kambing lagi makan rumput. Saya bilang enggak, kamu enggak boleh turun sini. Mungkin satu kali tiba di stasiun berikutnya, stasiunnya sepi, enggak ada orang dan anak saya merasa ketakutan. Dan saya bilang, enggak usah takut, Papa ada di sini. Satu kali lagi nanti anak saya akan sampai kepada stasiun berikutnya dan bersama dengan saya. Pak, lihat Pak, di tembok ada gambarnya Ipin dan Upin. Aku mau lihat Pak. Enggak, kamu tetap harus ada dengan Papa di sini. Di dalam perjalanan kehidupan ini, Tuhan akan bawa kita kepada sebuah perhentian demi perhentian. Satu kali mungkin Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan hidup, kesulitan ekonomi. Tapi jangan kita meninggalkan Tuhan di situ, jangan. Karena mungkin satu kali kita akan sampai di stasiun berikutnya, di mana Tuhan akan memulihkan hidup kita dan kita mulai diberkati. Amin. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan tinggalkan dan turun di situ. Jangan. Tujuannya belum sampai. Satu kali di stasiun berikutnya, kita akan sampai di dalam sebuah kondisi Tuhan izinkan lagi. Kita mengalami sakit. Tapi jangan berhenti di situ. Karena Tuhan bilang, aku masih ada di sini. Mungkin di stasiun berikutnya, kita disembuhkan dan kembali sehat. Stasiun demi stasiun hidup akan kita sampai di situ.
tapi itu belum tujuan. Karena Bapa kita di sorga berkata, tujuannya masih di depan. Dan ketika tujuannya sudah sampai, kita akan turun dan Tuhan akan bilang, sabaslah hambaku yang setia. Engkau sudah sampai di dalam kemuliaan yang aku sediakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan bagi hari ini mengingatkan bagi setiap kita bahwa dalam perjalanan hidup ini kita perlu dua perkara. Milikilah iman yang teguh, gak gampang goyah. Yang kedua, milikilah iman yang bertumbuh setiap hari.